Halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu di Podsyandu, podcast pelayanan terpadu khusus membahas seputar perhutanan sosial. Hari ini kita akan membicarakan terkait sejarah dari perhutanan sosial ya. Nah, kita sudah hadirkan langsung pembicara yang memang sudah lama sekali ya hidupnya itu di bidang perhutanan sosial. Nah, langsung kita sapa aja. Selamat sore, Mas Wito. Selamat sore Ah. Mas Dito, terima kasih telah mengundang untuk kita berbagi informasi ya. Iya, Mas Wito. Berbagi Sehat, Mas pengalaman. Wito? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. ya. Mas Wito, boleh perkenalan dulu mungkin ya. Mas Wito ini sebenarnya nama aslinya siapa? Lalu asal muasalnya dari mana nih, Mas Wito? Iya, oke, terima kasih Mas Dito. Sebenarnya nama lengkap saya itu cukup Suwito saja. Suwito? Iya. Oke. Namun kan karena nama Suwito itu sangat banyak ya. Saya waktu SMA saja satu kelas itu ada 3 orang Suwito. Jadi saya ingin memberikan ciri khusus Suwito, tambahannya itu jadi Wito Laros. Oh, tapi Laros itu bukan Laros nama itu dari... bukan nama yang sebenarnya, karena Laros itu sebenarnya nama keakraban untuk kekerabatan dari Banyuwangi. Laros itu Oh. singkatan dari Lare Osing. Jadi memang saya bukan suku asli Osing, asli Banyuwangi, tapi kita semuanya yang sudah lahir di Banyuwangi, yang pernah berkunjung ke Banyuwangi, menjadi bagian dari keluarga Banyuwangi, itu kita bisa menjadi bagian dari warga Laros. Oke, Lare Gitu. Osing. Lare Osing. Oke. Osing itu suku asli di Banyuwangi. Jadi saya dilahirkan di sana. Saya dilahirkan di lereng kaki Gunung Raung. Nah, Oh, Raung. ya, di lereng kaki Gunung Raung di Banyuwangi, di lereng selatan. Dan saya baru tahu ternyata kampung kelahiran tempat saya itu berada di kawasan hutan. Jadi saya sejak kecil memang berarti tidur di kawasan hutan. Nampaknya ini memang menempel dalam darah saya, hutan ini. Oke, menarik, Gitu. menarik. Nah, Mas Wito mau tanya terkait sepak terjang Mas Wito nih di bidang perhutanan sosial nih. Boleh cerita nggak Mas Wito awal mulanya atau pengalaman-pengalaman Mas Wito nih? Ya, sebenarnya pengalaman saya pertama itu justru sejak saya masih SD ya. Karena ayah ibu saya itu petani penggarap lahan perhutani atau namanya Mager Saren tahun 70-an dulu. Tapi pada saat itu saya belum mengerti istilahnya karena masih kecil ya. Tapi bahwa saya sehari-hari bersama keluarga saya itu berkegiatan di lahan perhutani, menggarap, itu namanya Mager Saren. Sumber penghidupan saya di sana. Nah, inilah sebenarnya yang menginspirasi, mengilhami saya, menyemangati saya untuk terjun di bidang perhutanan sosial. Saya sendiri sebenarnya ketika dulu lulus SMA, masuk IPB, memang pernah bercita-cita masuk Fakultas Kehutanan. Tapi karena kita mungkin menyesuaikan dengan kondisi kemampuan segala macam, akhirnya saya berkonsultasi kepada kakak kelas supaya bisa kuliah di IPB, ya saya sambil bekerja saya masuk Fakultas Peternakan. Nah, sebenarnya saya itu sarjana peternakan, tapi hati saya rimbawan. Nah, Mas Wito, kan kalau dari sejarahnya Mas Wito nih pasti sudah banyak sekali lokasi-lokasi yang didampingi oleh Mas Wito ya. Iya, iya. Nah, boleh nggak kasih satu lokasi yang paling terkenang oleh Mas Wito nih yang pernah didampingi atau didatangi mungkin? Iya, saya yang paling sangat terkesan yaitu justru sejak sebelum muncul peraturan ya, kebijakan tentang perhutanan sosial secara umum nomenklaturnya ya, Oke. yaitu terkait dengan kawasan dengan tujuan istimewa di Krui. Saya menjadi pendamping masyarakat petani hutan damar di sana dari tahun 95 sampai tahun 99 ya, sekitar 4 tahun. Saya mendampingi dari mulai mereka berkelompok, kemudian belajar meningkatkan budidayanya sampai meningkatkan kualitas damar yang diproduksi untuk dijual. Sampai kemudian saya tidur di pelabuhan, di gudang, membantu mereka untuk ekspor damar. Itu yang paling berkesan, nggak pernah bisa lepas dari saya. Ya, itu. Wah, menarik banget. Iya. Tidur di Tidur di gudang pelabuhan. Gudang pelabuhan. Kita Wah. akan mengekspor damar ke Nagoya, Jepang. itu di tahun berapa Mas Wito? Itu di tahun 96. Oh, 96. Iya. Nah, Mas Wito, kalau kita melihat dari perkembangan dari zaman ke zaman nih tentang kebijakan perhutanan sosial atau social forestry ya. Iya. Boleh nggak sih Mas Wito cerita sedikit terkait sejarah
perhutanan sosial ini seperti apa sih? Ya, baik, terima kasih. Dinamikanya sangat luar biasa ya, karena memang kalau di Indonesia secara khusus ya, Indonesia itu memang merujuk perhutanan sosial itu sejak Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta ya, tahun 1978 itu. Disitulah Oke. ada deklarasi Forest for People. Nah, disitulah kemudian setidaknya di Jawa itu perhutani mengimplementasikan yang namanya program perhutanan sosial, masyarakat bisa menggarap lahannya itu setidaknya ketika pohon tanaman pokok mereka itu masih berumur di apa tajuknya belum tinggi ya, masih Iya. bisa ditanami tanaman sela untuk tumpang sari. Sedangkan di luar Jawa kemudian tahun 80-an 90 itu ada program yang namanya hutan bina desa. Itu kira-kira sejarah awal perhutanan sosial yang memang tidak menyebut secara khusus nomenklatur perhutanan sosial atau social justice ya, tapi para akademisi, para peneliti menyebutkan itulah sebenarnya program perhutanan sosial mulainya. Nah, di kemudian hari tahun 90-an ya, 95, 96 sampai tahun 2000-an, ini dinamikanya luar biasa. Dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan pada saat itu sudah mulai menggulirkan program yang namanya HKM ya, hutan Ya. kemasyarakatan. Kawan-kawan LSM berbeda nih menggulirkan yang namanya bahasa Indonesianya SHK, Sistem Hutan Kerakyatan, Oke. Community Based Forest Management. Ini luar biasa dinamika waktu itu dialognya ya, Iya. karena kementerian ingin melibatkan partisipasi masyarakat, tapi sementara kawan-kawan aktivis LSM melihat cara atau pendekatan pemerintah terhadap pelibatan masyarakat itu masih sangat terbatas. Setidaknya menjadi tenaga ya, upahan menanam, Iya. buruh upahan memelihara segala macam. Sedangkan kalau kawan-kawan LSM mestinya masyarakat tidak cukup dilibatkan seperti itu. Masyarakat harus lewat dalam proses perencanaan, bagaimana menentukan jenis tanamannya, nanti pengembangan usahanya. Itu tahun 90-an ya. Nah, berkembang terus sampai 2000-an, 2007, disitulah kemudian pemerintah mencanangkan peraturan baru PP 6 2007 ya. Itu yang di situ ruang yang sangat tegas dalam memfasilitasi akses legal masyarakat. Di PP 6 2007 itu di situ ada hutan kemasyarakatan, ada hutan desa dan hutan kemitraan ya. Tiga bentuk itu dulu yang disebut sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang saat ini dikenal sebagai perhutanan Perhutanan sosial sosial. ya. Awalnya dulu HTR bukan bagian dari perhutanan sosial karena HTR itu adalah HTI kecil ya. Usaha HTI kayu kecil ya. ya usaha. Jadi kalau penjelasannya dari kawan-kawan kementerian tuh HTR itu orang yang sudah memiliki skill manajemen. Mereka sudah mampulah dari sisi manajemennya. Kalau yang pemberdayaan mereka enggak, masyarakat memang perlu diberdayakan. Tapi fakta di lapangan berbeda ya. Pelaku HTR pun mereka juga perlu diberdayakan. Jadi antara konseptual dan faktual memang HTR pada saat itu memang masih belum nyambung ya gitu. Nah, sehingga di kemudian hari ketika pemerintahan Pak Jokowi mulai 2014 itu tegasnya di 2016 ya itu dirumuskan peraturan kebijakan tentang perhutanan sosial itu semuanya dipadu bagaimana HKM, hutan desa, HTR, hutan adat, kemitraan hutan itu menjadi satu bungkus yang namanya itu perhutanan sosial. Nah menurut saya kebijakan ini luar biasa ya Mas ya. Kenapa luar biasa? Pertama kebijakan perhutanan sosial itu memberikan wadah ruang kepada masyarakat dan pemerintah serta kawan-kawan pendukung untuk berproses bersama ya belajar bagaimana menyelesaikan konflik-konflik pengelolaan hutan yang selama ini terjadi. Nah, bisa setidaknya sebagian dialamatkan ke dalam perhutanan sosial. Jadi menurut saya dinamikanya sungguh sangat luar biasa ya, sangat baik berkembang mulai tahun 2015 ke sini. Nah, saya tidak pernah membayangkan dulu sebelum tahun 2015 itu akan kejadian seperti ini. Dulu saya masih ingat sering saya guyon dengan Mas Suhardi LP3S. Tahun 95, Mas, kita memperjuangkan 3 hektar HKM di Taliwang, Sumbawa, dan 100 hektar di Tembiras di Sesaut, yaitu di Lombok itu susah sekali memperjuangkan HKM. Lah sekarang kok sampai ribuan hektar, bahkan sampai jutaan hektar. Itu yang menurut saya luar biasa. Dan yang lebih baik lagi suasananya Mas Dito, perhutanan sosial itu semacam memayungi. Dulu antar aktor ini, kalau dulu kan masyarakat, LSM, pemerintah itu kan saling berpadu ini. Nah, berpadu dalam arti
tidak nyegrup ya. Nah sekarang ini luar biasa dengan perhutanan sosial ini antara LSM, pemerintah, masyarakat itu sudah mulai bisa bergandengan tangan. Meskipun memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya pikir kita memang bisalah berangkat ke sana nanti menjadi lebih baik lagi. Itu Jadi Mas Dito. memang kalau dari cerita Mas Wito itu pada kondisi saat ini pemerintah dan masyarakat dan juga para penggiat perhutanan sosial misalnya dari LSM itu sudah berkolaborasi ya Mas Iya Wito ya. betul Mas, itu sudah kerja bareng. Kerja Ya, bareng, sudah kerja betul. bareng. Ya. Menarik. Iya. Menarik sekali memang kalau kita mau belajar lebih jauh lagi terkait sejarah ya tentang perhutanan sosial. Cuma waktu kita memang terbatas. Terakhir pertanyaan saya Mas Wito, Ya. sebagai seorang yang sudah lama gitu memperhatikan atau bergerak di bidang perhutanan sosial melihat dari kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Adakah pesan untuk pemerintah gitu, Mas Wito, untuk kedepannya dalam mengambil kebijakan khususnya terkait perhutanan sosial? Terima kasih Mas. Jadi yang perlu dibangun sekarang memang pemahaman bersama ya pengertian perhutanan sosial ini. Karena sampai saat ini masih banyak kawan-kawan baik di pemerintahan pusat maupun daerah lintas KN itu masih terjebak dengan nomenklatur perhutanan. Seolah-olah perhutanan sosial itu memang masih menjadi ranahnya Kementerian Kehutanan. Padahal di situ ada sosialnya di samping perhutanan kan. Sosial ini kan masyarakat. Ini masyarakat ini siapa yang punya? Masyarakat yang punya kan pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Iya. Nah, sehingga menurut saya bagaimana ke depan ini terus dibangun sinergitas ya antar kementerian KL dan di pusat dan di daerah ini untuk sama-sama menyelenggarakan kerja bareng perhutanan sosial ini sehingga ke depannya masyarakat ekonominya lebih baik. Kalau masyarakat ekonominya lebih baik otomatis akan berdampak terhadap pembangunan di pemerintah daerah. Kalau masyarakatnya ekonomi jelek kan tentu pemerintah daerah juga akan sulit dalam menyelesaikan pembangunan. Jadi kalau ekonomi masyarakat baik dan di sini basisnya adalah kawasan hutan, mengoptimalkan fungsi kawasan hutan, maka hutannya juga tetap lestari dong gitu. Iya, Jadi menurut saya ini akan perlu terus dikuatkan. Iya. Jadi kita salut dengan Menteri Dalam Negeri yang sudah menerbitkan surat edaran ya untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis perhutanan sosial. Dan satu lagi sekarang yang sudah dikuatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, perhutanan sosial ini nanti akan dilakukan penyusunan perencanaan terpadu lintas kementerian yang akan dipayungi dengan hukum yaitu Perpres, peraturan presiden. Nah kalau sudah demikian, maka kawan-kawan di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah tidak boleh ragu lagi untuk bagaimana mengimplementasikan bersama-sama perhutanan sosial itu. Iya. Itu Mas Dito. Benar-benar. Jadi mungkin menyimpulkan sedikit dari apa yang Mas Wito sampaikan bahwa perhutanan sosial bukanlah hanya milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehutanan. Apalagi hanya milik Direktorat Jenderal Perhutanan Perhutanan Sosial Sosial, dan Kemitraan Kemitraan Lingkungan ya. Lingkungan, Jadi ya. memang perlu ada kolaborasi dan juga sinergitas Betul. dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat lain. Masyarakat Iya. lainnya, ya. Oke Mas Wito, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Oke. Nanti kita akan berbicara di episode selanjutnya Mas Wito. Terima kasih banyak sudah hadir di Posyandu Podcast kasih. Pelayanan Terpadu Mas Wito. Terima kasih. Semoga nanti Ya. kalau diundang lagi Mas Wito mau hadir lagi ya Mas Wito. Sangat senang sekali. Sukses untuk Posyandu. Oke, ya jadi teman-teman begitu pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton dan salam perhutanan sosial. Salam 5 jari.